Ini adalah kisah Slamet, seorang sopir truk lintas Jawa yang sudah memakan asam garam jalanan selama 20 tahun. Namun, kejadian di jalur Alas Roban hingga hutan jati di daerah Blora pada tahun 2026 ini akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan rintik membasahi kaca depan truk Fuso tua milik Slamet. Di sampingnya, Gatot, kenek muda yang baru bekerja 2 bulan, tampak gelisah. Mereka baru saja memuat kayu jati dari sebuah gudang tua di pinggiran Semarang. Pak, perasaan-ku gak enak. Tadi orang gudang itu bilang, jangan lewat jalur lama kalau jam sudah lewat jam 12. Bisik Gatot sambil melirik spion. Slamet terkekeh, menyalakan sebatang kretek yang aromanya memenuhi kabin. Hala, tol. Kalau lewat tol terus, uang jalan kita habis buat kartu e-tol. Jalur lama itu singkat kalau kamu tahu celahnya. Tapi Pak, kayu-kayu ini, tadi saya lihat ada kain merah terikat di salah satu batang yang paling besar. Gatot bersikeras. Slamet terdiam sejenak. Ia tahu kain merah itu biasanya tanda, permisi, atau pengikat bagi penunggu kayu tersebut. Sudah, diam. Fokus saja, bantu lihat kiri kanan. Kita harus sampai Surabaya besok pagi. Saat memasuki wilayah Alas Roban, kabut turun begitu tebal hingga lampu jauh truk pun tak mampu menembusnya. Keanehan dimulai. Jam di dashboard truk tiba-tiba berputar cepat, lalu mati total. Pak, kok dingin banget ya? Padahal AC mati, tanya Gatot dengan suara bergetar. Slamet mencoba tetap tenang. Meski ia sadar mereka sudah melewati pohon beringin kembar yang sama sebanyak 3 kali. TOT, buka kaca sedikit. Buang puntung rokok ini keluar. Terus bilang, Mbah, anak cucu mau lewat, minta jalan. Gatot melakukan instruksi itu dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, dari kegelapan kabut, muncul seorang wanita tua yang berjalan sangat cepat di samping truk, menyamai kecepatan 60 km per jam mereka. Pak, Pak, lihat di kiri, teriak Gatot histeris. Slamet melirik. Wanita itu tidak menapak tanah, wajahnya rata dengan tanah, dan ia mengetuk kaca jendela Gatot dengan kuku yang sangat panjang. Tuk, tuk, tuk. Jangan dilihat. Lihat ke depan saja, bentak Slamet sambil menginjak gas lebih dalam. Suara benturan keras terdengar dari atas bak truk. Beban truk terasa jauh lebih berat, seolah-olah ada 10 ton tambahan yang mendadak hinggap di sana. Mesin truk menderu kepayahan. Siapa yang naik? Pak, barang kita kan diikat kencang, tanya Gatot. Ia memberanikan diri melongo ke spion luar. Wajah Gatot mendadak pucat pasi. Di atas tumpukan kayu jati, ia melihat sosok hitam besar dengan mata merah menyala sedang duduk bersila, mengunyah sesuatu yang berbau busuk. Gatot, apa yang kamu lihat? Slamet bertanya tanpa menoleh. Ada tamu besar di atas. Pak, dia lagi makan, saya nggak tahu itu apa, tapi baunya kayak bangkai tikus. Suara Gatot nyaris hilang. Bayarkan. Selama dia nggak masuk kabin, kita aman. Baca doa apa saja yang kamu hafal. TOT, perintah Slamet. Tiba-tiba, truk berguncang hebat. Sesuatu dari atas bak mencoba mencakar atap kabin. Shred, shred. Suara kuku logam beradu dengan besi kabin membuat telinga mereka ngilu. Lelah dan ketakutan, Slamet melihat sebuah warung terang benderang di pinggir jalan yang biasanya gelap gulita. Ada beberapa orang duduk di sana, tampak normal. Kita berhenti dulu. Pak, saya haus banget. Tenggorokan rasanya tercekik. Pinta Gatot. Slamet yang juga merasa aneh, akhirnya menepi. Mereka turun dan memesan kopi pada seorang ibu penjual yang wajahnya tertutup caping. Baru lewat ya, Mas? Kayunya bagus-bagus, kata ibu itu dengan suara parau yang terdengar seperti 2 orang bicara bersamaan. Slamet mulai curiga ketika ia melihat kopi yang disuguhkan tidak mengeluarkan uap panas, meski terlihat mendidih. Iya, Bu. Mau ke Surabaya. Gatot baru saja hendak meminum kopinya ketika Slamet melihat ke bawah meja. Kaki ibu penjual itu tidak ada, hanya berupa asap hitam yang menyatu dengan tanah. Gatot, jangan diminum. Tara Kapinya. Bisik Slamet tajam. Bu,
Maaf, kami buru-buru. Ini uangnya. Slamet meletakkan uang kertas. Namun saat ia berbalik, uang itu berubah menjadi daun kering di atas meja. Mereka lari ke truk dan saat Slamet menghidupkan mesin, warung itu hilang. Yang ada hanyalah semak belukar dan nisan tua yang berserakan. Di dalam kabin truk Fuso, tepat di belakang kursi sopir, terdapat kasur kecil tempat sopir beristirahat. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan bayi dari balik bantal. Bapak bawa bayi? Tanya Gatot dengan mata membelalak. Jangan ngawur. Aku sendirian jemput kamu tadi. Slamet merogoh ruang di belakang kursinya dengan tangan kiri sambil tetap menyetir. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin, basah, dan berbulu. Bukan bayi, melainkan kepala manusia tanpa badan yang sedang menangis. Slamet segera menarik tangannya. Jantungnya berdegup kencang. Keluar. Keluar dari trukku, teriak Slamet kalap. Suara tangisan itu berubah menjadi tawa cekikikan yang melengking. Kayu ini milikku. Kamu mencuri rumahku. Bisik suara itu tepat di telinga Slamet. Pak, setirnya. Setirnya gerak sendiri. Gatot berteriak saat truk tiba-tiba mengarah ke jurang di sisi kanan jalan. Slamet bergulat dengan kemudi yang terasa sangat berat, seolah ada tangan tak terlihat yang memaksanya belok ke arah jurang. Gatot ikut memegang setir, mencoba membantu. Ayo, tot. Lawan. Jangan sampai kita masuk ke sana. Slamet berkeringat dingin. Di depan kaca, muncul bayangan putih melintas bolak-balik, mencoba mengalihkan perhatian. Tiba-tiba, rem truk blong. Pedal rem terasa lembek saat diinjak. Remnya mati. Tot. Kita harus cari tanjakan atau tabrakan ke gundukan tanah. Pak, lihat. Di depan ada orang berdiri di tengah jalan. Seorang pria tinggi besar mengenakan pakaian adat Jawa kuno berdiri tenang di tengah jalan yang menurun tajam. Alih-alih tertabrak, truk itu justru menembus tubuh pria tersebut. Seketika, rem kembali berfungsi dan kemudi menjadi ringan. Setelah berhasil menepi di area yang agak terang, Slamet turun dengan membawa senter. Ia memeriksa muatan kayunya. Benar kata Gatot, ada satu batang kayu jati paling besar yang terikat kain merah, dan di sana tertempel helai rambut panjang yang sangat banyak. Ini masalahnya. TOT. Kayu ini bukan kayu sembarangan. Ini kayu dari pemakaman keramat yang ditebang paksa. Slamet mengusap wajahnya yang pucat. Lalu kita harus gimana? Pak, kita buang saja? Tanya Gatot ketakutan. Nggak bisa. Kalau kita buang di sini, penghuninya bakal marah besar. Kita harus antar sampai tujuan, tapi kita harus buat perjanjian. Slamet mengambil sebotol air mineral, membacakan doa-doa keselamatan, lalu menyiramkannya ke kain merah tersebut. Maafkan kami hanya pekerja. Kami akan antarkan kamu sampai tempat tujuan dengan hormat. Seketika, angin kencang bertiup, dan suara-suara aneh di atas bak perlahan mereda menjadi hening yang mencekam. Saat azan subuh berkumandang dari kejauhan, truk Slamet akhirnya keluar dari perbatasan hutan dan memasuki jalan raya yang ramai. Cahaya matahari mulai menyembul di ufuk timur. Kita selamat, Pak? Tanya Gatot, suaranya parau karena kelelahan. Slamet tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah spion. Di belakang mereka, di sepanjang jalan yang baru saja dilewati, terlihat kabut hitam yang seolah-olah mengejar namun terhenti oleh sinar matahari. Saat sampai di gudang tujuan di Surabaya, petugas gudang terkejut melihat kondisi truk Slamet. Ada bekas cakar besar di atap kabin dan sisa-sisa tanah kuburan di atas bak. Loh, Pak Slamet, kayu yang ini, kok ada bau melatinya kencang sekali? Tanya petugas gudang sambil menunjuk kayu besar bertali merah. Slamet hanya tersenyum tipis sambil menerima surat jalan. Itu bonus. Mas, tolong bongkar yang paling terakhir saja ya. Setelah urusan selesai, Slamet duduk di kursi panjang luar gudang. Ia bersumpah dalam hati, ini adalah terakhir kalinya ia mengambil muatan dari hutan itu di tengah malam. Tot, panggil Slamet. Ja, Pak. Cari kerjaan lain saja. Jangan jadi sopir.
Jalanan itu bukan cuma milik manusia.